Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ashwarin, dalam rubrik Terang Kesayangan Kita, dalam lanjutan episode khusus tentang Afghanistan. Pertanyaan kita selanjutnya, mengapa Amerika hengkang, Taliban menang, dan bagaimana posisi umat Islam dalam geopolitik dunia hari ini? Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, terutama bagi teman-teman yang baru bertandang ke channel ini. Without any further ado, let's discuss it. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas nih bagaimana wilayah Afghanistan dan bagaimana sejarahnya dari masa ke masa. Afghanistan silih berganti dijajah oleh negara-negara imperialis selama berabad-abad. Kini, Amerika Serikat hengkang dari tanah yang disebut kuburan para penguasa ini dan menyusul kemenangan Taliban. Kita jadi bertanya-tanya nih, apa yang menyebabkan Amerika Serikat akhirnya hengkang setelah 2 dekade menjajah tanah tersebut? Dan mengapa Taliban bisa menang dengan begitu cepatnya? Nah, untuk mengupas ini, rubrik Terang sudah merangkum nih beberapa analisa yang menarik untuk dibahas. Nah, kita mulai nih rangkuman analisa rubrik Terang dengan flashback ke 2 dekade yang lalu. Sebagaimana yang kita tahu, pemicu datangnya Amerika Serikat dan NATO ke wilayah Afghanistan adalah peristiwa 9/11. Sekilas info bahwa peristiwa itu adalah serangkaian 4 serangan bunuh diri yang telah diatur terhadap beberapa target di New York City dan Washington DC pada 11 September 2001. Amerika Serikat menduga serangan tersebut dilakukan oleh Al-Qaeda. Karena itu, serangan ini menjadi legitimasi Amerika Serikat untuk mengirimkan pasukannya ke Afghanistan dengan dalih untuk mencari Osama bin Laden yang itu berada di bawah perlindungan Taliban. Alasannya sih seperti itu. Akhirnya mulailah Amerika Serikat dan NATO mengobok-ngobok Afghanistan, menjatuhkan Taliban dan membangun pemerintahan di bawah pengaruh Amerika Serikat. Lalu menempatkan Hamid Karzai sebagai presidennya. Sebenarnya, pasca 9/11 bukan hanya Afghanistan, Amerika Serikat juga melancarkan invasinya ke negeri-negeri muslim lainnya. Perang di Irak, perang di Pakistan Barat Laut, pemberontakan di Yaman, intervensi NATO di Libya, serta perang sipil Syria. Serangan 9/11 ini seolah menjadi legitimasi Amerika Serikat untuk menginvasi dan mengintervensi negeri-negeri muslim. Dalihnya sih war on terrorism. Tapi sepertinya kita sudah mencium bau busuk di balik kampanye ini, yang tidak lain adalah war on Islam. Tak lebih dari usaha Amerika Serikat untuk menjaga eksistensinya sebagai negara yang menghegemoni dunia hari ini. Lewat invasi, lewat intervensi. Supaya peradaban kapitalis bisa terus mengeksploitasi kekayaan alam dunia. Supaya Islam tidak bangkit untuk menjadi ancaman bagi eksistensi Amerika Serikat. Islam memang salah satu kekuatan yang diprediksi akan bisa berpotensi menjadi pesaing berat dari peradaban barat sekarang ini. Bahkan ini diprediksi sendiri oleh badan intelijen mereka. Nah, ini yang kemudian ditakuti oleh peradaban barat, lalu mencoba mencari segala cara bagaimana caranya supaya Islam tidak pernah bangkit lagi. Gimana caranya supaya umat Islam nggak punya keinginan lagi untuk bersatu dalam institusi negara dan tidak punya keinginan lagi untuk menerapkan hukum-hukum Islam. Serangan 9/11 ini menjadi pukulan bagi umat Islam seluruh dunia. Pada akhirnya membuat umat Islam merasa tertuduh, merasa bahwa ajaran agamanya beneran menginspirasi terorisme sebagaimana yang diwacanakan Barat. Sampai-sampai nih, ada sebagian dari kalangan kaum muslimin sendiri yang merasa perlu untuk merekonstruksi ajaran agamanya. Pada akhirnya, umat Islam berjalan sebagaimana yang diingini oleh Barat. Sebenarnya nih, banyak para analis yang sudah mengemukakan kejanggalan di balik peristiwa 9/11. Bisa jadi itu memang kerjaan dari Badan Intelijen Amerika Serikat sendiri untuk memuluskan rencananya war on Islam, agar dunia bersimpati dan mengamini intervensi dan invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke negeri-negeri muslim di balik slogan war on terrorism. Selanjutnya, di tahun 2011,
ISIS muncul membawa propaganda negara Islam. Ya, seolah mengatakan bahwa negara Islam itu yang seperti ini loh. Kayak ISIS seperti ini. Bengis, membunuh yang tidak sejalan, dan lain sebagainya. Lagi-lagi ada upaya untuk memonsterisasi ajaran Islam khilafah. Sebenarnya kuat dugaan sih, kalau yang berada di belakang ISIS ini adalah Amerika Serikat sendiri. Dugaan ini menguat pasca Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, keceplosan saat wawancara. Nah, setelah tahun 2011 ini, ada pergeseran konsentrasi Amerika Serikat di Afghanistan perihal penempatan pasukan militer ini sebenarnya, terutama setelah munculnya ISIS. Semacam ada perubahan strategi. Dugaannya mungkin karena pada tahun 2011 itu Osama bin Laden sudah tewas. Atau juga karena ada perubahan strategi politik luar negeri Amerika Serikat yang tadinya itu berkonsentrasi di wilayah Asia Tengah dan kini kita melihat perhatiannya mengarah ke Pasifik, yaitu Cina, yang kita tahu saat ini menjadi pesaing berat Amerika. Jadi sejak tahun 2014, Amerika Serikat telah mewacanakan untuk menarik pasukannya secara bertahap. Tapi memang Amerika Serikat nggak bisa ujuk-ujuk pergi. Harus ada transisi, harus ada exit strategy. Apalagi harus memikirkan bagaimana pemerintahan yang dibentuk oleh Amerika Serikat di Afghanistan ini yang loyal pada kepentingan Amerika Serikat bisa bertahan. Bisa tetap eksis walaupun tanpa Amerika Serikat turun langsung. Nah, dibentuklah tentara lokal Afghanistan di bawah pelatihan Amerika Serikat. Tujuannya supaya mereka bisa sendiri mempertahankan kekuasaannya dari ancaman-ancaman lainnya. Tujuannya supaya mereka bisa menjaga eksistensi kekuasaan mereka sendiri dari kekuatan-kekuatan lainnya. Terutama Taliban yang memang sejak tahun 2002 terus melakukan perlawanan kepada pasukan asing dan melakukan konsolidasi ke seluruh wilayah Afghanistan. Nah, namun rencana kadang tidak berjalan semulus apa yang diinginkan. Rezim Amerika Serikat yang dibentuk ini ternyata bermasalah, korup, mentalnya mental. Sedangkan Taliban ternyata berhasil meraih hati banyak rakyat Afghanistan. Yang ini membuat penguasaan terhadap wilayah-wilayah Afghanistan berlangsung dengan cepat. So, plan B Amerika Serikat adalah mengadakan perjanjian damai. Karena Amerika Serikat nggak bisa terus-terusan berada di sana, sementara dia tetap harus menjaga posisinya sebagai adidaya dunia. Sementara, Taliban juga harus realistis kalau mau berkuasa dan mau diterima di dunia internasional. So, here they go. Doha Agreement 2020. Apa isi perjanjian ini dan bagaimana implikasinya? Dan apakah ini berarti Afghanistan akan menjadi kekuatan baru yang akan diperhitungkan dunia? Kita akan bahas ini di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini sekarang ya. Aktifkan lonceng notifikasinya, tang-tang, biar nggak ketinggalan update video terbaru dari channel Ashwarin. Like, share, komennya. Tata for now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.